Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kita ketahui Bapak Ibu Guru, ini sudah memasuki pertengahan Februari, namun tunjangan profesi guru untuk yang bulan Januari itu masih ada yang belum dicairkan ya. Masih banyak yang belum cair. Yang lebih menyakitkan itu bukan hanya soal uangnya ya, tapi soal tidak adanya penjelasan resmi, baik itu dari di mana di info GTK itu sunyi, tidak ada keterangan, tidak ada estimasi waktu. Sementara dari Kemendikbudristek pun kita juga belum mendengar ya pernyataan yang benar-benar menjawab keresahan guru. Nah, di sisi yang lain, kita tetap mengajar, tetap mengisi administrasi, tetap diminta profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Nah, di video ini bukan untuk sebenarnya menyalahkan siapapun ya. Jadi di video ini mungkin bisa mewakili suara guru ya yang hanya ingin kepastian atas haknya dan ingin ingin dihargai sebagai pilar pendidikan bangsa. Nah, jadi tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu guru ya secara jujur, tenang, dan berbedah. Karena kita sebagai guru itu tidak boleh resah. Pendidikan kita ini tetap harus ditingkatkan. Kemudian ini bisa sudah menjadi budaya ya di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi kita ketahui bahwa TPG itu kan haknya Bapak Ibu guru ya, dan penopang kesejahteraan Bapak Ibu guru. Jadi kita harus memandang bahwa TPG itu bukan sekedar insentif tambahan, tapi melainkan hak konstitusional guru yang sudah bersertifikat pendidik. Nah, bagi banyak guru, khususnya untuk guru honorer atau ASN yang golongan awal ya, TPG itu bisa menjadi penopang utama ekonomi keluarga untuk misalnya kebutuhan pokok, cicilan, pendidikan anak, maupun pengembangan profesional. Nah, keterlambatan TPG ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan psikologis guru. Nah, keresahan akibat keterlambatan pencairan TPG di bulan Januari, jadi ini sudah memasuki pertengahan Februari ya, tetapi banyak dari antara Bapak Ibu guru itu yang TPG Januari 2026-nya itu belum diterima. Bahkan ini sebentar lagi sudah akan memasuki validasi untuk yang TPG bulan Februari ya. Nah, hal ini itu memunculkan keresahan nyata di kalangan Bapak Ibu guru. Padahal Bapak Ibu guru itu kan SKTP untuk Januarinya kan sudah terbit ya. Ada yang maksimal terbit 20 Januari, ada 26, 28. Ya, tapi ya kenyataan di lapangan memang belum begitu banyak guru-guru yang menerima TPG di bulan Januari ini. Nah, ini tentu menjadi keresahan sendiri buat Bapak Ibu guru ya. Apalagi kita sangat menantikan hal tersebut ya. Kalau saya lihat di berbagai macam komentar ya di YouTube itu ya, mereka memang sangat mengharapkan tunjangan profesi guru itu dicairkan lebih lancar gitu ya. Mulai dari kita ketahui bahwa di tahun 2025 itu sudah dicairkan langsung ke rekening ya, tapi bukan berarti tanpa masalah ya. TPG triwulan 3 dan 4 masih banyak guru-guru yang belum menerima. Kemudian sekarang sudah memasuki yang fase per bulan, ternyata juga belum juga secara maksimal. Jadi banyak kemudian yang menilai bahwa sebenarnya sistemnya yang belum siap ya. Nah, lalu sebenarnya tidak adanya ketidakpastian finansial ya, jadi ini bisa menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rutin. Cicilan dan kewajiban finansial pun menjadi tertunda dan muncul beban utang ya jangka pendek yang pada akhirnya gali lubang tutup lubang ya, seperti itu. Nah, padahal kita ketahui bahwa udah gaji guru itu tidak begitu banyak ya, kemudian tunjangannya juga sering telat. Nah, itu yang ini sebenarnya menjadi pukulan telat ya bagi pendidikan Indonesia, apalagi kemarin kasusnya salah satu anak SD 10 tahun yang mencoba untuk bunuh diri gitu ya. Artinya pendidikan kita itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Fokus pemerintah itu kan saat ini lebih
mengutamakan anggaran itu dialokasikan untuk makan bergizi gratis gitu ya. Yang padahal sebenarnya makanan bergizi gratis itu yang lebih paham adalah orang tuanya gitu. Nah, ketimbang diberikan makanan bergizi gratis ya mungkin akan lebih akan lebih fleksibel, akan lebih bagus kalau misalnya itu diberikan dalam bentuk tunai. Tapi dengan catatan bahwa kesejahteraan guru juga harus meningkat gitu. Kemudian tekanan psikologis dan moral ya, jadi muncul kecemasan dan stres ya bagi Bapak Ibu guru yang memang di sisi yang lain sudah tunggakan cicilan yang semakin menumpuk, kemudian kebutuhan yang terus berkembang. Nah, guru itu seakan-akan pada akhirnya tidak dihargai gitu loh. Jadi guru sudah bersikap profesional, administrasi tetap dipenuhi, segala bentuk persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru sudah dipenuhi, tapi setelah sudah dipenuhi, malah tidak dicair-cairkan, gitu ya. Nah, ini yang kemudian guru-guru itu pada akhirnya menilai bahwa kita ini sebenarnya guru apa enggak sih, seperti itu ya. Nah, kesan kesejahteraan guru itu tidak pada akhirnya bukan menjadi prioritas utama gitu ya. Jadi kalau kita pun lihat ya, meskipun sudah diperjuangkan di DPR RI ya, tapi kenyataan di lapangan itu tidak sesederhana ternyata yang kita pikirkan, seperti itu. Nah, tapi kita mau bagaimana lagi ya Bapak Ibu guru ya. Memang sudah aturannya seperti itu. Kemudian rasa ketidakadilan. Jadi guru itu tadi tetap menjalankan kewajibannya ya, jadi mengisi dan memperbarui data di GTK ya, Dapodik, kemudian harus memenuhi jam mengajar, menjalankan kurikulum dan administrasi yang begitu banyak, namun haknya seringkali tertunda tanpa adanya kejelasan yang pasti. Nah, ini absennya penjelasan resmi ya, jadi keresahan ini dipaparkan oleh minimnya komunikasi resmi, baik itu Info GTK maupun Kemendikdasmen. Bahkan kita ketahui ya sejak dari triwulan-triwulan pencairan sebelum-sebelumnya ya, dari skema triwulan itu ketika tidak terjadi pencairan yang serentak, tidak ada kenapa ini tertunda, kenapa ini belum cair, itu seringkali tidak adanya penjelasan resminya ya. Padahal kalau dijelaskan secara bersurat ataupun memberikan informasi ke website itu akan jauh lebih memudahkan gitu loh ya, alasan kenapa ini gini, sehingga guru-guru itu punya untuk memperbaiki gitu. Nah, kalau tidak ada penjelasan resmi itu kan kita tidak tahu ini apa yang harus kita perbaiki ya. Kemudian tidak ada informasi dari Info GTK, jadi tidak ada penjelasan penyebab keterlambatan, tidak ada estimasi waktu kapan akan dicairkan, tidak ada status progres yang dapat dipantau gitu. Jadi kita itu sudah sejauh mana sih? Nah, kalau misalnya ada sistem yang mempengaruhi, yang bisa kita pantau ya, misalnya TPG Januari itu loh, meskipun SKTP-nya sudah terbit itu ternyata masih tertahan di sini. Nah, itu kan kita bisa mengetahui ya, gitu. Nah, ini tidak ada sama sekali gitu ya. Nah, itu pada akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan oleh banyak guru gitu. Kemudian tidak ada pernyataan tegas ya, jadi tidak ada klarifikasi terbuka untuk para guru ya, tidak ada surat edaran resmi, tidak ada penjelasan yang menenangkan buat guru, akibatnya muncul spekulasi dan krisis kepercayaan ya terhadap institusi yang ada di negeri ini gitu. Nah, untuk dampak jangka panjang ini akan menurunnya motivasi dan loyalitas guru ya. Sebenarnya mungkin kalau misalnya dilihat bahwa kalau misalnya katakanlah tes PNS itu tidak ada formasi guru, mungkin guru-guru orang-orang juga tidak ingin menjadi guru gitu ya, karena melihat dari kondisi situasi yang ada gitu, muncul sikap apatis, relasi guru dan pemerintah itu kemudian menjadi buruk, citra pengelolaan pendidikan itu kemudian dipertanyakan. Nah, harapan dan tuntutan rasional guru, jadi ya harus transparansi, kepastian waktu pencairan itu harus ditentukan, komunikasi resmi dan konsisten terhadap guru, sama penghargaan terhadap peran guru gitu ya. Nah, sebagai penutup, keterlambatan TPG dan minimnya penjelasan resmi ini menimbulkan keresahan yang mendalam. Nah, ini bukan hanya soal dana, tapi soal keadilan, kepastian, dan penghargaan terhadap profesi guru. Nah, oleh karena itu negara itu wajib menjamin hak guru secara tepat ya, transparan, dan manusiawi.
Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.